Horas Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari Pastori HKBP Medan Denai, saya menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Orang Batak terkenal dengan budayanya yang melestarikan nasihat. Banyak orang Batak yang tua menasihati dan orang muda mendengarkan nasihat, dan terkenal dengan falsafah poda. Orang tua wajib memodai, menasihati orang muda, dan orang muda wajib untuk hidup dalam nasihat tersebut agar dia kelak beruntung dalam hidupnya. Maka orang Batak menuliskan dalam syair lagunya dan juga menuliskan dalam pantunnya yang terkenal dengan upasa dan upama, dan akhirnya menerapkan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang membuat orang Batak banyak yang beruntung dalam kehidupan. Hari ini kita dinasihatkan oleh Raja Salomo dalam kitabnya Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Orang Batak juga memelihara 3 hal, yaitu Hagabeon, anak atau keturunan, Hamuraun, kekayaan atau harta, dan yang ketiga Hasangapon, kemuliaan atau relasi dengan sesama. Orang tua yang salah adalah orang tua yang menganggap anak atau keturunan harus dibekali dengan berbagai hal-hal dalam kehidupannya. Anak menjadi petaka bagi orang tua ketika orang tua hanya mengajarkan anak tentang pendidikan, menghabiskan waktu mereka untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan sekolah yang terbaik, ekstrakurikuler, les atau privat, fasilitas-fasilitas lengkap lainnya. Namun ternyata orang tua lalai bahkan nihil untuk mendampingi, untuk mendengarkan keluh kesah mereka, untuk melihat pertumbuhan anak-anak mereka. Anak hanya terkadang menjadi orientasi alat orang tua untuk menutupi kegagalan mereka di masa lalu. Dan itulah sebabnya Salomo menekankan ini menjadi nasihat yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena apa? Bagian yang kedua, yaitu Hamuraun atau harta. Ketika anak itu tidak terdidik menjadi anak yang bijak, maka dia pasti akan sulit untuk memelihara harta. Bagaimana mungkin dia bisa memelihara harta warisan dari orang tua, bahkan mengembangkan untuk mendapatkan hartanya sendiri, sedangkan dia tidak mengerti untuk menguasai, mengendalikan dirinya dan juga pendidikannya. Sehingga akibatnya akan mendatangkan duka, kesedihan bagi orang tua. Lalu yang ketiga, yaitu Hasangapon, kemuliaan relasi terhadap sesama. Anak-anak yang hanya berkutat dengan kesibukannya, anak-anak yang habis dengan waktu-waktu ekskulnya, yang habis waktunya dengan fasilitasnya, akhirnya dia tidak punya relasi, dia tidak punya wawasan, dia tidak punya hidup berkolaborasi, hidup berdampingan dengan orang lain. Maka tidak ada kepekaan dalam dirinya. Dia hanya tahu menghabiskan harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Akhirnya lihatlah kegagalan-kegagalan yang akan menggerogoti hidupmu orang tua dan hidup dari orang anak itu sendiri. Dan akhirnya juga Bapak Ibu Jemaat terkasih, anak-anak juga dinasihatkan. Kita sebagai anak jangan abai, jangan enggan, jangan bosan dan menganggap seperti repetan saja nasihat dari orang tua. Namun camkan itu, karena itulah yang akan membentuk karaktermu, membentuk dirimu, membentukmu menjadi seorang yang berintegritas, bukan menjadi orang yang bebal. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Raja Salomo. Sebagai anak raja, Raja Daud, sebagai pewaris putra mahkota raja, sebagai orang yang menikmati fasilitas lengkap,
dia tidak hanya mendapatkan itu saja, namun dia dididik menjadi anak yang bijak. Dan itulah bisa kita kenal raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo, dia tidak hanya memelihara harta, tahta, nama baik orang tuanya, namun dia bisa membuat dirinya memiliki harta, tahtanya sendiri dan nama baiknya dia sendiri. Bahkan yang luar biasa, Tuhan mengizinkan dia untuk mendirikan bait Allah, yang mana adalah mimpi cita-cita dari ayahnya, yaitu Raja Daud itu sendiri. Dan akhirnya dia juga bisa menutupkan kedukaan dari ayahnya, karena anak-anak Raja Daud lainnya hanya memilukan, hanya membuat Daud menjadi bersedih dan berduka. Hidup mereka onar, hidup mereka penuh dengan kejahatan, ada kerakusan. Mereka hanya ingin memiliki harta tahta dari orang tuanya, dan akhirnya mereka enggan untuk menjadi orang bijaksana. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa harta, tahta, dan juga kuasa tidak ada arti apa-apanya jika kita tidak punya kebijaksanaan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, mari bijaksana, mari hidup dalam kebijaksanaan dengan cara dengarkanlah nasihat. Nasihat dari siapa juga? Nasihat dari orang tuamu, nasihat dari setiap orang yang lebih tua daripadamu. Karena merekalah orang tua yang Tuhan titipkan untuk memberikan bekal dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua, maka jadilah bijak. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Amin.